sayan'id daru yawman sakinihi wa yakhlu kullu asrin an banihi radidal mar'u am lam yartadhihi fa'aqba kullu syai'in nahnu fihi minal jam'il kathifi ila syatati. Suatu hari setiap rumah akan mengabarkan kematian penghuninya satu persatu sampai habis. Dan setiap zaman akan sepi daripada orang yang hidup di dalamnya, daripada penghuninya. Mana dulu orang tua yang kita saksikan habis, generasi baru. Nanti ini generasi akan habis, generasi baru semuanya. Baik manusia rela dengannya atau tidak rela, nggak peduli. Inti setuju atau nggak setuju, itu sudah keputusan ilahi. Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesudahan segala sesuatu kita berada di dalamnya, berupa perkumpulan ramai ini, adalah menjadi berpisah-pisah. Kita kumpul bersama teman akrab, keluarga, suami istri, anak-anak, tapi semuanya pasti akan berpisah nantinya. Saudara, kalau ada orang divonis mati, 1 bulan divonis mati, apa kira-kira yang dilakukan? Dia akan minta maaf kepada orang yang ia salahi. Dia akan banyak beramal soleh, dia akan wasiat sama anak-anaknya. Dia minta doa kepada semua orang untuk keselamatannya. Kelas ibadah penuh full untuk Allah. Anda sebelum diciptakan, sebelum diwujudkan di dunia sudah divonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus apa ini? Lupa apa ini? Kita ini sudah divonis bakal mati. Rumah kita ini akan menjadi rumah duka karena kematian kita. Anak-anak kita nanti, keluarga kita akan ditakziahi karena kematian kita. Sepi semuanya, ganti generasi. Inti akan disebut itu datu anak ke-7, itu setelah 40 tahun, itulah yang akan terjadi. Karena itu kita harus paham bahwa ini adalah sudah keputusan ilahi, nggak akan bisa manusia akan menghindar darinya. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat wa mufarrigil jamaat. Perbanyak nginget mati ini, perbanyak memutus segala kenikmatan dunia dan pemisah daripada sanak keluarga. Perbanyak, jangan nggak inget mati. Na'uddul mala fid dunya bighunmin wa najma'uhu bi'udwanin wa dhulmin wa na'til hasyra fil ukhra bighurmin wa ma huznahu min hillin wa harmin yuwazza'u fil banini wa fil banati. Kita menghitung, kita menganggap di dunia ini harta sebagai keberuntungan. Tambah banyak. Karena kita menganggap itu adalah istimewa keberuntungan, kita kumpulkan harta itu dengan segala cara, walaupun melampaui batas dan kezaliman, nggak peduli. Harta anak yatim, harta saudaranya diambil, bohong, sumpah palsu, kejam, sadis, dilakukan semuanya. Kemudian setelah itu kita akan di akhirat datang kepada mahsyar dengan membawa tanggungan banyak yang nuntut. Dia pernah nipu, dia pernah mengambil, dia pernah itu, banyak tanggungan dia. Banyak yang datang kepada dia menuntut kepada dia. Akhirnya apa yang kita peroleh halal
ataupun haram, apakah manfaat? Lah. Itu semuanya akan diwariskan kepada anak lelaki atau anak perempuan kita. Inti mewariskan halal atau mewariskan haram. Hasil tipunya kamu, hasil kebejatan kamu, ketoliman kamu, kamu makankan kepada anak cucu kamu. Rumah yang kamu bangun yang bukan dari halal, kamu wariskan kepada anak kamu. Ini kejahatan yang luar biasa. Kalau ada kejadian orang tua membakar anaknya, itu kita gambarkan sadis bener itu orang tua. Orang tua yang ngasih makan haram kepada anaknya lebih sadis. Kenapa? Karena sudah menumbuhkan darah dan daging haram kepada tubuh anaknya. Kullu lahmin min suhtin fannaru aul abi. Karena itu awas, hati-hati. Keberuntungan di atas dunia ini kalau kamu bisa menjadikan segala yang kamu miliki, umur, tenaga, anggota badan, harta, semuanya menjadi amal soleh. Kalau enggak, semuanya akan rugi. Semuanya akan merugi. Nyesal nantinya, nyesal. Karena itu orang kalau sudah ketemu Israel, baru dia sadar. Dia akan minta waktu sebentar. Ini waktu sudah puluhan tahun nggak sadar-sadar. Ketika Israel datang baru sadar. Akhir nih, ila ajal yang qarib. Tunda sebentar aja. Fa asaddaqa. Wa akum minasalihin. Wa akum minasalihin. Untuk aku sedekah. Sadar dia, ini harta nggak ada manfaat nih. Akan jadi malapetaka nih. Dan aku akan jadi orang soleh. Biar anak mati sujud, biar anak mati zikir. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajrun. Enggak akan ditunda sudah. Kalau sudah datang waktunya enggak akan ditunda. Ngasih. La ilaha illallah. Wa ma huznahu min naqdin wa gharsin wa amlakin li'aradin wa nafsin nukhallafahu li ikhwanin wa irsin wa fi man lam nu'ahilhum bi falsin wa qimati habbatin ba'dal mamati. Semua yang kita peroleh, emas, perak, hasil tanaman dari ladang kebun kita, apa yang kita miliki, tanah-tanah yang luas, mungkin jiwa-jiwa daripada binatang ternak atau budak-budak, kalau kita mati akan diwariskan kepada saudara, pasangan kita atau anak-anak kita. Kadang-kadang kepada orang yang dahulu kita nggak sudi memberikan hatta sekeping logam atau seharga satu biji. Kenapa? Kita nggak cocok sama orang ini. Tapi mau nggak mau karena dia ahli waris. Mau apa? Sama saudaranya nggak cocok. Mati nggak punya anak. Yang pilih siapa? Saudaranya. Padahal clash di masa hidupnya. Itulah kenyataannya. Kadang-kadang benci sama seseorang, meninggal, istrinya akhirnya dikawin sama orang itu. Rumah yang ia bangun dinikmati sama musuhnya. Itulah yang akan bisa terjadi pada diri kita. Karena itu hartanya kamu itu adalah yang kamu jadikan amal soleh. Itu yang disebut al-bagiyatus salihat. Wal bagiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Salaf kita mengartikan al-bagiyatus salihat itu al-banin, al-mal wal banin. Kalau ente jadikan al-bagiyatus salihat itu lebih bagus, akan menjadi pahala. Harapan masa depan ada. Nih. Hartanya kamu ini, kalau ente jadikan makanan, masuk ke WC. Tapi ketika kamu jadikan sedekah,
kamu kasih makan orang-orang yang lapar, anak-anak yatim semuanya, ini akan menjadi khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bukan bernilai kotoran. Kenapa? Karena jadi al-baqiyatus sholihat. Akan menjadi al-baqiyatus sholihat. Anak-anak kamu juga begitu. Kalau ente bentuk duniawi, nggak manfaat ini. Tapi ketika anak kamu itu akan menjadi orang yang taat kepada Allah, ahli ibadah, baca Quran, jadi orang yang soleh, itu dan ini al-baqiyatus sholihat anak kamu. Itu yang manfaat. Karena itu dikatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadikan baqiyatus sholihat semuanya. Anak kamu jadikan baqiyatus sholihat. Kemudian harta kamu jadikan baqiyatus sholihat, umurnya kamu jadikan al-baqiyatus sholihat. Semuanya akan ditinggal kok. La ilaha illallah. Idza mitna wudi'na wastagabrin. Ba'idan qatna fi ardi gafrin. Walam naqdir ala sirrin wa jahrin. Wa tansana al-ahibbatu ba'da 'ashrin wa qasirna 'idhaman baliyati. Jika kita mati, kita akan diletakkan di tengah kubur. Bukan di tengah istana inti, di tengah kubur. Berada jauh, sangat jauh di tanah yang gersang. Bukan dalam rumahnya ente, kuburan kamu. Jauh. Dikumpulkan dengan mayit-mayit kamu. Ada di Gading, ada di Kebunagun, ada mungkin ada di luar kota, jauh. Tanah yang gersang. Nggak ada di situ marmer, nggak ada yang lainnya. Dan kita tidak mampu lagi untuk memanggil dengan suara rendah atau suara tinggi. Yang biasanya manggil anaknya, manggil istrinya, nggak bisa lagi, khalas. Kita harus berpisah. Ente akan dilihat aja ente, miskin walidi, tinggal. Paling diusap patoannya, tinggal ente. Itu nasibnya kita nantinya ya ikhwani. Orang-orang yang kita cintai lambat laun mulai melupakan kita, padahal sebelumnya berkumpul bersama. Masya Allah. Kadang-kadang satu kamar, satu ranjang, tapi mulai melupakan kita. Akhirnya kita sendiri mulai hartanya kita dimakan caci tanah, sampai akhirnya kita menjadi tengkorak, tulang belulang yang sudah berserakan ada di kubur. Wala ada yang peduli dengan kita. Wala ada yang peduli dengan kita. Mau apa kita? Wa yahduna turab bi kulli yadin wa jam'in qattu la yuhsa bi 'addin alaina idza yuwaruna bilahdin ka'anna lam nu'ashirhum biwaddin walam yaku fihim khillun muwati. Mereka, anak-anak kita, saudara kita, orang-orang mencintai kita, menaburkan tanah untuk mengubur kita dengan seluruh tangan-tangan mereka. Ayo, ini yang paling cinta nih, nguruk tanah. Ada yang nginjek-nginjek tanahnya. Jangan keluar lagi nih orang. Ini orang-orang paling cinta nih. Balak kadang-kadang murid-muridnya ikut juga dengan jumlah bersama-sama tanpa dapat dihitung jumlahnya. Murid-muridnya juga mereka menaburkan tanah tadi itu kepada kita, mereka untuk mengubur kita. Yang anehnya seakan-akan tidak pernah memperlakukan mereka dengan rasa cinta, seakan-akan tidak ada di antara mereka sahabat yang setia. Ada yang rangkul ente, ada yang mau masuk kuburannya kamu, ada yang sanggup untuk dikubur bersama. Lah, mereka tidak akan mau. Harus berpisah, dan ente akan dikubur, disimpan ada di dalam tanah. La ilaha illallah. Inilah yang terjadi pada setiap manusia, apalagi karena itu sadar ya ikhwan, kita ini semakin singkat loh kesempatan hidup di dunia. Kapan lagi kita sadar? Jadikan semua yang kita miliki,
umur kita, kesehatan kita, badan kita, harta kita, anak kita, kedudukan kita, semua akan jadikan al-baqiyatus sholihat yang kekal sampai ke akhirat. Sebelum kita menyesal nantinya hatta sama anak kita, sebelum kita menyesal hatta kepada harta kita, sebelum menyesal hatta kepada diri kita. Kenapa? Karena kita lupa tidak jadikan al-baqiyatus sholihat dan akhirnya menjadi faniat, semuanya akan binasa dan akan tidak berguna. Dikatakan laisa min mayyitin yamutu illa nadatuhu hufratuhu allati yudfanu fiha. Tidak ada seorang yang mati kecuali kuburannya akan berkata kepada dia, nih yang mau dimasukkan kuburan nih, ana baitud dhulmah wal wahdah wal infirad. Aku adalah rumah yang gelap, tempat yang gelap, tempat sendiri, tidak ada teman di dalamnya. Fa in kunta fi hayatika muti'anillah kuntu alaikal yawm rahmah. Kalau kamu dalam kehidupan kamu dulu di dunia itu taat kepada Allah, aku akan menjadi tempat rahmat bagi kamu. Wa in kunta asiyan fa anal yawma alaika nikmah. Tapi sebaliknya, kalau kamu ketika hidup di atas dunia menjadi orang yang maksiat, sekarang aku akan menjadi tempat siksamu. Analladzi man dakhalani muti'an kharaja masrura. Aku, kata kuburan, tempat yang jika dia masuk kepada aku, dulunya menjadi orang taat di dunia, dia akan bahagia di dalamnya, di dalamku. Wa man dakhalani asyan kharaja mathbura. Aku adalah tempat siapa orang yang masuk dalam keadaan maksiat, keluarnya pasti akan menjadi orang yang tersiksa, hancur dia. Masuk kuburan taat, insya Allah keluar dari kuburan dalam keadaan senang. Kenapa? Karena dikubur dia diservis dengan kenikmatan yang luar biasa. Tapi masuk kuburan dalam keadaan maksiat, maka kamu keluar dari kuburan dalam keadaan hancur dan dia akan menghadapi azab yang lebih parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah insyaallah husnul khatimah. ونسأل الله توفيقه على فعل الطاعات إن شاء الله وترك المنكرات يا رب العالمين.